Hai guys, welcome back to my channel. Dan sekarang saya akan berada di segmen mobil mahasiswa. Dan sekarang mobil yang kita review ini mobil yang unik ya. Mobil yang unik, mobil yang menarik, mobil yang retro, mobil yang dibilang tua cuma ini kece banget. Apakah mobilnya? Inilah dia, Toyota Corolla DX. Oke, di belakang saya ini ada mobil Toyota Corolla DX ya, merupakan Motuba ya, mobil tua bangka. Kita lihat dari usianya, ini usianya udah gak muda lagi, udah puluhan tahun. Untuk lebih detailnya kita akan panggil narasumber kita, yaitu Mas Adit. Halo Mas Adit, apa kabar? Baik. Sehat Mas? Alhamdulillah sehat Mas ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, kita langsung bahas ke poinnya ya. Iya. Oke, kalau aku mau nanya nih, ini mobil Toyota Corolla DX ini mobil keluaran tahun berapa ya? Kalau ini DX yang dipakai ini tahun 82 Mas ya gitu. Generasi tahun berapa? Kalau DX sendiri ini generasinya generasi DX yang terakhir ya, karena tahun 82. Setahu saya DX itu dari tahun 79 awalnya itu masih lampunya yang bulat. Kemudian tahun 80 tuh DX-nya mengeluarkan facelift ya kalau nggak salah, yang lampunya itu masih persegi. Dan yang generasi terakhir tuh 82 sampai 83 tuh pakainya lampunya yang persegi panjang, udah persegi panjang kayak gini gitu. Oh, seperti itu. Dan kalau boleh tahu, kita akan bahas historikalnya, karena saya yakin yang namanya mobil tua itu pasti memiliki historikal yang otentik ya, historikal yang panjang. Gimana sih ceritanya Mas punya mobil ini? Tolong dong dijelasin. Ya, jadi sebenarnya ini mobil itu dititipin ke saya. Jadi mobil ini tuh dibangun sama yang namanya Om Fajar Hari. Beliau ini memang juri off-road dan pembalap Kejurnas Rally juga. Nah, kebetulan beliau sedang menitipkan mobilnya ini ke saya dan saya yang ngerawatnya gitu. Karena ya ini mungkin dari video udah bisa dilihat ada dempul-dempulnya sedikit, itu di bengkel saya akan dicat ulang semuanya. Jadi beliau menitipkan mobil ini ke saya untuk mengerjakan catnya, bodinya seperti itu. Wih, historikalnya boleh juga ya. Dari segi sejarah ini mobil, kalau boleh tahu konsep modifikasinya ini lebih ke arah aliran mana ya? Apakah ke arah street atau ke arah rally gitu kan lebih tepatnya? Ya, mungkin kalau street atau rally ini dua-duanya juga masuk ya. Street juga ini memang penampilannya juga street, dan kalau rally ini ditunjang sama itu ada velgnya pakai NK Rally sama ada kayak kepet atau apalah itu istilahnya. Jadi dibilang street juga bisa, dibilang rally juga oke juga kayak gitu. Berarti ini mobilnya kalau menurut Mas ini untuk di tahun 2024 ya? Mobilnya ini reliable atau enggak untuk pemakaian Mas sehari-hari? Kalau ini mobil sebenarnya, kalau DX standar sebenarnya masih reliable untuk sehari-hari ya. Cuman kalau DX yang ini kan ya mungkin nanti bakal dibahas kali dalemannya seperti apa, dan kalau saya kira reliable ya reliable asalkan kita tahu cara pakainya dan bukan sembarangan seperti itu. Oke. Setelah kita membahas kondisi fisik dari mobilnya, mari kita membahas fitment velg yang dipakai oleh Toyota Corolla DX ini. Check it out. BTW, ini velgnya ini velg replika apa velg ori ya? Ini velg ori Mas ya. Ini sudah kelihatan JWL, NK Rally dan sebagainya, ini ya ori ini. Velg ori ya. Dan aku lihat ini velgnya ini period korek banget. Ya, jadi ini mungkin lebih pas di mobil tahun 80-an JDM seperti DX ini ya, yang mau konsepnya rally. Jadi kadang kan kalau orang-orang yang main mobil tua itu kan kebanyakan mungkin lebih terkenalnya velg Kompe ya, Kompe ring 13 itu mungkin Kompe blimbing. Nah, tapi itu kalau menurut pribadi saya lebih cocoknya dipasang di mobil-mobil seperti kayak Corolla KE 30, Corvette seperti itu kan lebih pas. Nah, kalau dipasang di DX pun sebenarnya bagus juga dan cakep. Tapi kalau saya sendiri ingin tampilan rally, lebih prefer NK Rally seperti ini. Karena kalau velg Kompe blimbing itu kebanyakan ring 13, sedangkan yang dipakai ini tuh ring 14, jadi lebih besar seperti itu. Oke, thank you penjelasannya Bro Adit. Dan sekarang kita lihat nih, ini ada spion nih, spion tanduk. Ya, ini spion tanduk memang bawaan seperti ini sih, seperti ini. Emang di era-era itu emang lagi tenar-tenar spion tanduk ya? Iya, jadi di mobil-mobil era-era 70, 80 tuh modifikasinya memang lebih banyak ke spion tanduk, bukan di spion yang di sana itu. Seperti itu.
Oke, next setelah kita bahas fitment, kita langsung bahas seperti apa sih interior dari mobilnya. Setelah itu kita akan masuk ke dalam interiornya dan kita merasakan bagaimana sih kualitas interiornya, apakah interiornya ori atau sudah tidak ori, ataukah dipertahankan keorisinalitasnya dan lain-lain. Mari kita masuk ke dalam mobilnya. Ngomong-ngomong masalah interior, kalau kita lihat nih interiornya nih, wih ini interiornya clean, interiornya bagus kan. Ini di sini masih warna coklat. Ya, soalnya ini ori. Oh ini ori ya? Ori. Kalau dashboard semuanya ini ori, plafon juga. Memang seperti ini mungkin sama beliau Om Fajar ini sudah mungkin diganti atau diapain. Jadi memang bawaannya seperti ini tapi lebih bagus, lebih fresh seperti itu. Wah keren juga nih interiornya. Kalau setir pakai apa setir? Setir ini pakai Sparco. Kalau nggak salah ini ringnya ring 14 ya kalau nggak salah. Dan apalagi ya, kalau di interior ini jok juga masih standar bawaan, jok belakang juga standar, nyaman banget. Terus oh ya ini ada kayak mainan, ini kalau di mobil-mobil balap mungkin, atau kalian lihat mobil-mobil balap itu kayak fuel pump switch lah ya. Jadi kalau dinyalain nanti ada merah-merahnya dan pompa bensin ke mesin seperti itu. Dan itu di bawah ada cut off, mungkin nanti kalau mau di syuting juga bisa. Terus apa lagi ya, ini audio juga ya ini standar sih, dapat juga kayak gini. Tapi saya nggak terlalu merhatiin audio karena kalau bawa mobil ini saya sama Om Fajar itu jarang dengerin audio. Jadi audio pasti mati, kita dengerin suara mesinnya seperti itu. Dengar suara exhaust juga ya? Dengar suara exhaustnya, nanti mungkin suara exhaustnya seperti apa dan mesinnya apa nanti dibahasnya di next lah, nggak apa-apa. Dan ngomong-ngomong untuk masalah transmisi itu berapa percepatan ya? Ini 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini mundur. Nah. Dan untuk mobil yang tahun 80-an seperti ini, apakah di dalam transmisinya itu ada kendala? Jadi terakhir kali dipakai ini ya namanya juga mobil udah berumur sama bukan standarnya ya. Jadi terakhir kali ini ibaratnya apa ya namanya, gigi peluncurnya udah kurang sinkron. Jadi terkadang kalau RPM tinggi mau dioper 1 ke 2 itu ada kayak lag-nya atau delay. Tapi kalau dibawa jalan biasa sih enggak, tapi bukan problem yang signifikan gitu. Jadi ya mungkin itu aja sih. Sama kampas juga kayaknya udah mau habis juga sih. Itu aja. Ngomong-ngomong, apakah instrumen cluster yang ada di Speedonya ini berfungsi? Instrumen cluster semuanya berfungsi kecuali di sini kan ada jam, itu jamnya udah mati, tapi temperatur, terus RPM, speedometer sama fuel masih normal semua gitu. Ngomong-ngomong, ini AC atau blower? Ini AC. Oh, AC. Jadi AC itu cuma 2 ini. Di semua mobil DX ataupun Corolla, Corvette itu AC itu cuma di 2 ini. Kalau yang di sini sama di sana itu sebenarnya lebih ke blower sih. Nah, ini fun fact, kalau Corolla yang Corvette itu kan bawaan nggak ada AC sebenarnya. Jadi kalau yang DX sih udah ada AC setahu saya gitu. Dan ada yang unik nih. Apa? Tasbih nambah berapa horsepower? Tasbih ini berdoa lah ya, ya hayu ya koyum dan lain sebagainya, mungkin nambah sekitar ya kayak 99 ayat lah, 99 horsepower mungkin ya. Subhanallah, alhamdulillah. 99 nama Allah. Oke, kita next bahas ke engine bay-nya seperti apa. Langsung kita buka. Ayo kita buka. Di belakang kita inilah seperti ini dia engine bay dari mobil Toyota Corolla DX yang diproduksi tahun 80-an. Coba tolong dong jelasin bagaimana spek dari mesin mobil ini. Ya, jadi kalau Corolla DX standar itu kan memang di mesinnya itu kodenya 3K. Itu 1300 cc kalau nggak salah ya. Dan ini kebetulan sama bengkelnya Om Fajar, dan Om Fajar sendiri nge-swap mobil ini pakai mesinnya 7K Kijang. Jadi 7K Kijang karbu. Dan di sini ada performance partnya, bisa dilihat ada karburator 4 barrel mereknya Weber. Kemudian ada coilnya pakai MSD. Kemudian ini kalau dilihat di sini ada kaki-kakinya pakai Provender. Ya, radiator pakai Kijang, ini pakai kipasnya pakai Nissan Juke kalau nggak salah. Kalau layarnya internal sih standar,
cuman di porting aja sih headnya, jadi seperti itu. Kalau aku lihat ini ada karburator ya, karburator 4 barrel ya. Itu apa sih yang membedakan karburator 4 barrel dengan yang biasa? Kalau sepanjang pengetahuan saya, kalau karburator 4 barrel itu ibaratnya menyuplai udara lebih banyak ke ruang bakar lah, seperti itu. Sejauh yang saya tahu sih seperti itu. Cuman kalau teknis dan mekanismenya seperti apa, saya jujur kurang tahu itu kayak gimana. Dan kalau kita lihat lebih detail, ini memang suspensi seperti yang tadi Mas Adit sudah jelaskan, ini suspensinya sudah ganti ya, sudah nggak standar ya. Dan kalau dari suspensi tersendiri itu pasti sudah berubah. Dan tolong dong ceritakan bagaimana cara kerja dari suspensi tersebut. Apakah keras atau lunak suspensinya? Boleh dijelaskan? Nah, kebetulan ini pakai merek Provender ini yang ada di kap mesin ini, di ruang mesin. Ini ibaratnya kayak tabungnya itu bisa ngatur seberapa soft atau seberapa hard mobil ini bisa itulah ibaratnya pantulannya itu bisa diatur. Nah, cuman cara ngaturnya gimana itu pastinya ada alat, dan nggak mungkin cuman muter-muter seperti ini. Nah, itu ada alat dan ada pengaturannya juga. Jadi untuk settingan sementara ini settingannya untuk jalan pantura arteri, jadi keras. Nah, kalau bedanya kalau dibuat rally kan lebih soft lah ya, jadi mantulnya tuh lebih enak. Cuman kan kalau dibawa ke arteri, karena mobil ini lebih sering dibawa ke jalur pantura arteri, kalau dibuat lebih kayak mantulnya lebih enak, takutnya kan lebih limbung dan bahaya. Makanya dibuatlah sama Om Fajar untuk sementara ini suspensinya settingannya lebih kaku, lebih keras, seperti itu Mas. Oke, thank you penjelasannya. Dan kita lihat ini ada strut bar. Kalau boleh tahu ini strut bar ini harganya kisaran berapa sih kalau untuk Toyota Corolla DX? Ini custom sih, kalau setahu saya mungkin sekitar 200 lah ya, murah kok, nggak banyak, itu nggak mahal-mahal banget kok. Oke, kalau kita lihat dari sisi mesin ya, kita sudah mendapat ilmu ya, wawasan penjelasan yang banyak mengenai mesin tua ini. Tapi ini mesin tua bukan sekedar tua. Oh iya, yang ketinggalan, berapa konsumsi BBM-nya dalam kota luar kota? Tolong dong jelasin dong. Ya, kalau ibaratnya kalau di luar kota, mobil ini sebenarnya sangat jarang keluar kota karena borosnya minta ampun. Dalam kota aja nih kalau saya nggak salah hitung itu sekitar 16-15 lah, kadang-kadang kayak gitu. Dengan Toyota Corolla DX menggunakan mesin ini, apakah worth it untuk mahasiswa? Mungkin jujur kalau ini pemirsa, ini teman-teman mahasiswa, mungkin lebih baik kalau mau DX, alangkah lebih baiknya standar dulu saja. Karena kan mengingat kita kan budget mahasiswa. Karena ini jujur bukan sombong atau apa, ini mobil ini karena udah pakai karburator 4 barrel ini nggak mau diisi pertalite, jadi diisinya Pertamax. Dan kebetulan mobil ini sedang dititipkan ke saya yang ngerawat, jadi saya juga pandai-pandai ngatur keuangan saya buat paling nggak mobil ini seminggu sekali atau seminggu 2 kali dibawa jalan, biar ya ibaratnya dipanasi. Kalau nggak dipanasi kan bahaya, seperti itu. Jadi kalau worth it atau enggak buat teman-teman mahasiswa, worth it asalkan standar. Oke, dan yang terakhir, jadi gini, kalau yang setahu pengetahuan saya ya, katanya kalau ya anak muda di zaman sekarang itu kalau nggak ada stack gak gaul. Kalau anak zaman dulu kalau nggak 4 barrel gak gaul. Apakah benar? Ya, jadi kalau bedanya anak sekarang sama old school lah ya, tuning old school itu bedanya situ. Kalau dulu tuh kita mainnya lebih banyak ke pembakaran, coil, porting, dan ada 4 barrel ini. Nah, kalau anak sekarang ada yang namanya dashback, mungkin ada remap, ada namanya piggyback atau apa dan lain sebagainya itu. Nah, kalau di zaman dulu, orang-orang dulu tuh mainnya ya kurang lebih seperti ini. Paling dikasih 4 barrel, mainnya di coil, terus ada busi racing, kabel busi racing, ya kurang lebih seperti itu. Kalau old school tuningnya seperti itu. Mas Adit ini memang kita lihat orangnya old school abis, Pak. Old school abis banget, Pak. Keren sih. Kalau menurut saya ini mobilnya gimana? Memang ini mobil yang kita terbilang boros ya. Mungkin kalau di zaman sekarang borosnya itu seperti Mitsubishi Galant kali ya. Cuma ini terlihat gaul di era itu kan, bener-bener mobil yang fantastis. Oh iya, untuk range harga di kisaran berapa sih? Ini range harga DX dengan spek kayak gini atau standar kira-kira Mas ya? Kalau yang standar berapa? Kalau yang udah ubah spek habis berapa? Nah, kalau harga mobil tua sendiri saya nggak bisa matok pasti ya. Jadi
kalau DX standar itu di marketplace mungkin sekitar under 20 juta tuh sebenarnya bisa, cuman tergantung kondisi juga. Jadi kalau semisal yang clean atau mungkin yang udah tinggal bawa jalan ya di atas 20 insya Allah sudah pasti dapat. Tapi kalau speknya udah seperti yang Om Fajar seperti ini, kurang lebih itu saya pernah lihat sekitar hampir 100 lah, 90-an itu baru dapat kayak gini. Ngomong-ngomong, akinya kok nggak ada ya? Akinya di mana ya? Nah, ini akinya kebetulan udah dipindah ke belakang karena ini kebetulan pakai 4 barrel dan ruang mesinnya itu kan pastinya lebih panas lah suhunya. Jadi mau nggak mau akinya dipindah ke belakang, karena kalau akinya tetap di ruang mesin kap mesin depan ini kena hawa panas kan juga tidak baik. Maka dari itu dipindahlah ke belakang. Jadi sebenarnya bukan tujuan untuk wire tag, tapi lebih ke keamanan dan kelayakan dari aki itu sendiri, usia aki itu sendiri, seperti itu. Kita lihat bagasi belakang yuk, seperti apa sih akinya? Check it out. Oke, di belakang kami ini sudah diperlihatkan bagasi dari Toyota Corolla DX-nya. Kita lihat Toyota Corolla DX ini bagasinya ini seperti yang tadi Mas Adit sudah ceritakan, kalau aki itu sudah di-replace dan dipindahkan jadi di bagian sebelah kiri dari sisi bagasi. Di belakang nih kita juga lihat ada yang tabung-tabung ini warna biru. Apa sih tabung-tabung warna biru dan berbagai saluran yang ada di belakangnya itu? Jadi tabung biru itu kayak sistem suspensi kaki-kaki belakang ya. Jadi yang depan itu sama juga pro fender, yang belakang juga pakai pro fender juga. Jadi kurang lebih sama. Ini ada biru-biru sama seperti yang di ruang mesin itu tabungnya. Dan ini ada kayak piping itu sebenarnya buat nyambungin ke suspensi belakang. Jadi ada satu ini sama satu di sana. Itu jadi buat kaki-kakinya seperti itu teman-teman. Dan di belakang ini juga ada semacam X-bar ya, yang seperti perangkat untuk balapan ya. Ya itu ada ya semacam itulah, barbar atau apa namanya itu. Ini mohon maaf agak kurang rapi ini bagasinya ini. Oke, di sini teman-teman jangan salah paham dulu ya. Misalnya ini mobil kotor, ini mobil kotor banget, itu enggak guys, karena mobil ini adalah project cars. Project cars itu mau kotor ataupun bersih ya tetap project. Kecuali kalau mobil ini sudah bukan project cars lagi. Kalau mobil ini benar-benar sudah matang, sudah jadi. Dan kata Mas Adit juga kan mobil ini kedepannya akan dicat ya, akan di-repaint ya. Kira-kira mau di-repaint warna apa nih? Di repaintnya rencana warna blue, warna biru. Nanti ada birunya seperti biru keabu-abuan. Kurang lebih mungkin seperti itu rencananya sih. Oke, stay tune aja kalau seandainya Mas Adit mobilnya sudah di-repaint, akan kita review lagi mobilnya. Oke. Oke, kita lanjut lagi ke sesi test drive. Oke guys, kita udah bawa mobil Corolla DX, rasanya menyenangkan ya. Mobilnya memang satu drive karena ini kan mesinnya kan udah ganti ya, bukan udah ganti, mesinnya 7K cuma udah pakai 4 barrel. Alhasil tenaga dari mobilnya itu lumayan meningkat ya guys. Soalnya gimana ya? Pertama mobilnya ini gercep banget. Gercep dalam arti itu akselerasinya itu beda dengan mobil-mobil tua lainnya. Lalu posisi mengemudi, kalau aku menurutku sendiri ya, ini posisi mengemudinya ini nggak enaknya karena keras. Betul gak Mas? Betul. Karena keras. Ini gimana? Ini kamu muter aja kan ada. Tempat semula lagi. Mobil tua itu rasanya gimana ya? Adem, ayem gitu kan, tenang banget gitu. Wah, sebuah hal yang luar biasa sih. Ininya kurang kelihatan nih minusnya. Spion tanduk aku belum biasa. Jadi nggak kelihatan semuanya gitu. Aman. Belakang mobilnya agak jauh. Ini lurus. Lurus aja. Oke, tadi kita udah test drive nih. Selama test drive itu kira-kira menurut Mas Adit ini mobilnya itu gimana sih kelayakannya, atau dari sisi pengemudinya tuh driving orientednya tuh seperti apa, driving experience-nya itu seperti apa, bisa tolong jelasin nggak? Ya jadi jika kita ngomong gimana sih kayak rasanya yang bawa mobil tua kayak gini tuh, ya bagi saya sendiri yang entusiasnya Motuba atau mobil tua tuh, kita bawa mobil tua tuh pastinya happy kalau dibawa jalan ya.
Beda mungkin kalau saya kayak mobil-mobil baru, mobil-mobil zaman sekarang tuh ya nyaman, cuman kalau dilihat-lihat rasanya kayak ya biasa aja begitu ya. Tapi kalau saya bawa mobil tua seperti DX kayak gini, ya walaupun bisa dibilang suspensinya masih settingannya agak keras, tapi karena saya lebih menikmati bawa mobil tua seperti ini, jadi saya lebih enjoy bawa mobil ini. Ya kadang kan di jalan kadang dilihatin orang juga karena mungkin menarik perhatian, ada dempul dan lain sebagainya seperti itu. Ya kurang lebih sih seperti itu. Kalau dibilang nyaman atau nggak nyaman ya saya sendiri sih dinyaman-nyamanin aja sebenarnya. Karena kan suspensi masih bisa disetting lebih soft ya. Ini masih agak hard, kurang lebih seperti itu masih. Oke, bagaimana nih kalau dari overall dari seluruh bagian dari mobil ini kesimpulannya seperti apa? Apa ya kesimpulannya? Ya pokoknya sih mobil ini memang ya namanya mobil tua pasti banyak minusnya lah. Kalau masalah driving experience, kaki-kaki kan masih bisa dibenahi lagi kalau mau soft atau hardnya seperti itu. Ya kurang lebih mungkin seperti itu sih mas. Kalau ini saya sangat mungkin bisa dibilang menikmati lah, enjoy kalau bawa mobil ini di perjalanan gitu. Oke, terakhir dari saya ya, tolong dong kasih kata-kata buat anak muda yang pengen juga main mobil tua nih sebelum sesi penutup. Jadi kalau mungkin buat teman-teman yang ingin main mobil tua ya mungkin saran saya ngambilnya lebih ke tahun yang 90s saja lah, 90-an. Karena memang itu udah kaki-kakinya mungkin udah lebih enak, tergantung kondisi juga sebenarnya teman-teman. Dan kalau bisa perbanyak relasi dari teman-teman mobil. Jadi misalkan mau beli mobil tua ya carilah teman-teman yang sesama mobil tua juga, karena kalau ada ingin mungkin mau ke bengkel ada apa, mereka udah punya kenalan yang sama lah, paling enggak lah ada rekomendasi bengkel atau apa gitu. Dan ya sebenarnya siapin budgetnya juga, jaga-jaga budget yang lumayan, karena kalau mobil tua memang harganya agak murah ya, bisa dibilang agak murah, tapi kalau untuk perawatannya mungkin perlu budgetnya yang agak lebih, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian review dari Toyota Corolla DX milik Mas Adis. Thank you Mas. Oke, thank you. Ya, oke. Demikian vlog dari saya, kurang lebihnya silahkan dinikmati. Sampai jumpa di konten berikutnya. Be the best driver and goodbye.